Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4786, Makam Dewa Kekosongan. Kota Jiuku. Mendengar perkataan Gunung Wanseng, aku berharap perahu itu seperti terong beku. Meskipun Zhu Qingzhu, dia tidak berani berteriak di depan Gunung Wansheng. Sekte Bulan Jahat dapat mendominasi di 1000 negara bagian Bulan Jahat, tetapi masih semut di depan Gunung Wansheng. Mungkin ketika Dewa Bulan pulih, Sekte Bulan Jahat dapat mencapai puncak baru, tetapi akan butuh waktu lama untuk mengejar Gunung Wansheng, bahkan jika Dewa Bulan pulih. Selain Gunung Wansheng, bagaimana dengan kekuatan lain? Apa yang sakral? Tu King kemudian bertanya. Fei Lingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini aku tidak yakin. Mereka tidak terlihat seperti para pejuang di timur dunia iblis. Mereka tampaknya datang dari alam lain. Terakhir kali aku bertemu orang-orang itu, aku hanya tahu mereka sangat kuat, tetapi yang terjadi adalah aku bisa melihat dari mana mereka berasal. Aneh sekali. Yang lebih aneh lagi adalah mereka semua mengenakan jubah hitam dan topi hitam untuk menutupi wajah mereka, sehingga orang tidak dapat melihat tubuh dan wajah mereka. Petik 2. Fei Lingzi menjelaskan ketiga kekuatan itu dengan jelas. Selain kelompok misterius orang-orang berpakaian hitam, Gunung Wansheng adalah kekuatan yang paling diwaspadai oleh Sekte Bulan Jahat di makam Dewa Void. Sisa waktu, orang-orang tidak berbicara, dengan sepenuh hati memulihkan konsumsi kekuatan spiritual, negara akan kembali ke puncak. Untungnya, selama orang-orang dari Sekte Bulan Jahat berhenti untuk beristirahat, roh jahat Void tidak mengejar dan membiarkan Lin Bai dan yang lainnya pulih dengan aman. Sekitar 7 atau 8 jam kemudian, orang-orang dari Sekte Bulan Jahat berangkat lagi ke makam Dewa Void. Lin Bai selalu sangat ingin tahu, keberadaan seperti apa makam Dewa Void itu. Sebuah makam yang dibangun di kehampaan. Apa dasarnya? Ketika Lin Bai datang ke makam, dia sangat terkejut dengan semua ini. Dia menjadi pucat karena ketakutan oleh kekuatan besar. Kita di sini. Fei Lingzi berjalan di depan tim. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan mata cerah. Orang-orang mencondongkan tubuh keluar dari dua bagian Fei Lingzi dan melihat ke depan. Lin Bai hanya melihat bahwa dalam kegelapan tak terbatas di depan, ada sebuah bangunan hitam yang menyatu dengan kehampaan. Bangunan itu seperti dua kacang polong dalam kegelapan. Jika kita tidak menilai dengan cermat, kita tidak dapat menemukan bangunan sebesar itu di sini. Fei Lingzi perlahan mendekat bersama orang banyak. Makna tahu meresap ke jejak kaki dan meluas sampai ke bagian depan bangunan. Satu sisi tembok tingginya sekitar 1000 kaki, berdiri di depan Lin Bai dan yang lainnya. Di dalam tembok kota, ada kekuatan penghancur, dan susunannya terjalin dengan setiap batu bata. Ini kota. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun kota ini adalah emas sihir roh jahat hitam. Beberapa orang kuat dari alam Tai Daoguo datang ke depan tembok kota dan melihat batu bata itu. Wajah mereka sangat terkejut. Emas sihir Heisha, di dunia iblis, juga merupakan besi dewa yang sangat langka. Itu adalah pilihan terbaik untuk memurnikan senjata sihir Tao. Di Xiyue Qianzu, sepotong emas hantu hitam dengan berat 100 jin dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dan kota ini sebenarnya sepenuhnya ditempa oleh emas sihir Heisha. Tembok kota dan ubin lantai semuanya adalah dewa-dewa seperti itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan jika Anda dapat mengambil beberapa ratus batu bata dan membawanya kembali ke Xiyue Qianzu, Anda dapat membuat seorang prajurit Tao menghabiskan ribuan tahun tanpa khawatir tentang uang. Lin Bai melihat ke kota. Di gerbang kota, tidak ada nama kota yang tertulis di sisi lain kota. Sebaliknya, tertulis dalam 8 karakter besar, 9 tikungan dan 9 belokan, ada masuk dan keluar. Font ini kuat dan kuat. Ketika mata Lin Bai mengalihkan pandangan, setiap kata memancarkan rasa jalan yang kuat, seperti 1000 pasukan yang bergegas menuju Lin Bai. Untungnya, Lin Bai menstabilkan hati Tao tepat waktu, jika tidak, di bawah serangan kehendak Tao, dia kemungkinan akan tertusuk. Ini adalah kota Jiuku. Ini adalah nama yang kami berikan untuk makam kekosongan ini. Bersikaplah cerdas saat memasuki kota. Putra non-roh mengingatkan suatu saat, penglihatannya bermartabat, berjalan perlahan di depan gerbang kota. Gerbang kota ditutup, tetapi terbuka lebar. Itu seperti menyambut Lin Bai dan yang lainnya. Namun, Lin Bai memikirkan 8 kata, 9 tikungan dan belokan, tidak ada jalan keluar, yang tertulis di gerbang kota, yang jelas untuk mengingatkan orang luar agar tidak dengan mudah masuk ke sini. Berjalan ke dalam kota, telapak kaki orang-orang dari Sekte Bulan Jahat menginjak ubin lantai yang ditempa oleh emas iblis hitam, dan perasaan dingin langsung mengalir ke hati mereka di sepanjang telapak kaki mereka, yang membuat mereka menggigil.
Saya tidak tahu apakah Gunung Wansheng dan orang-orang itu, orang-orang berbaju hitam sudah datang. Fei Lingzi berbisik. Mungkinkah mereka belum menemukan segel jalan kuno yang melemah? Jadi aku belum datang ke sini. Luo Wuling berkata sambil tersenyum, tetapi setelah mengatakannya, dia pikir itu tidak mungkin. Fei Lingzi berkata sambil tersenyum, jika itu benar, itu bagus. Tetapi itu tidak terlalu realistis. Untuk hal-hal seperti jalan Void kuno, orang-orang kuat dari klan dan keluarga ini akan mengirim orang untuk mengawasi mereka siang dan malam. Mereka tahu betul tentang gangguan apapun. Mungkin mereka harus datang, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Fei Lingzi menggelengkan kepalanya dan berjalan perlahan ke dalam. Masuki gerbang, masuki kota. Di sepanjang gerbang terdapat jalan utama, lebarnya sekitar 1000 meter, dipenuhi berbagai toko dan bangunan, tetapi sekarang kosong. Seluruh kota sunyi dan sunyi, seperti kota hantu, menyesakkan. Ikuti jalan utama ini sampai akhir, dan Anda akan menemukan rumah bangsawan kota ini. Di mana tempat para kekuatan besar duduk. Fei Lingzi berkata perlahan, hati-hati, jangan melihat-lihat sekarang. Sangat sepi, mungkin ada sesuatu yang mengawasi kita dalam kegelapan. Ketika Fei Lingzi berbicara, mata Lin Bai tanpa sadar melihat ke kiri. Di sebelah kiri, beberapa jalan jauhnya, ada gedung tinggi yang lebih tinggi dari gedung-gedung lainnya. Tepat pada saat itu, Lin Bai Mingming merasakan ada sosok yang muncul di gedung tinggi itu, tetapi pada saat mata Lin Bai terpejam, orang itu menghilang dengan aneh. Apakah itu seorang pria? Atau aku berhalusinasi? Berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang lama, tidak dapat melihat cahaya dan objek lain, sering berhalusinasi. Erosi gelap semacam ini, bahkan orang yang terlalu kuat di alam buah Yi Dao tidak dapat mengelak. Tidak, itu bukan ilusi. Itu adalah seseorang. Lin Bai teguh dalam pikirannya, yakin bahwa apa yang baru saja dilihatnya adalah seorang pria. Tetapi pada saat matanya bergerak, dia menghilang di bidang penglihatan Lin Bai dengan gerakan tubuh yang aneh dan tak tertandingi. Kemudian terdengar suara aneh. RR. Raungan suram datang dari segala arah, perlahan mendekati Lin Bai dan yang lainnya. Krisis hidup dan mati yang kuat menghantui Lin Bai. Bab 4787 Hantu Roh Jahat. RR. Suara gemuruh rendah dan serak bergema di lorong-lorong bangunan di sekitarnya. Ketika orang-orang dari Sekte Bulan Jahat mendengar suara itu, rambut semua orang berdiri dan wajahnya menjadi jelek. Bersamaan dengan suara itu datanglah angin aneh. Angin aneh bertiup dari jalan-jalan. Di kota yang gelap, beberapa bayangan muncul dari udara tipis. Mereka tidak memiliki kaki dan melayang di udara. Hati-hati, roh jahat datang. Putra non-roh segera berbalik untuk berkultivasi, kekuatan puncak buah Tai Dao menyebar. Seni bela diri lainnya juga merupakan metode operasional. Mereka mengumpulkan kekuatan spiritual secara diam-diam dan siap untuk memulai kapan saja. Kerumunan berkumpul dan melihat sekeliling dengan waspada. Terutama melihat bayangan hitam yang melayang di sekitar jalan-jalan. Apa itu? Dari kejauhan, perak hitam yang melayang di udara tidak memiliki kaki, tetapi tubuh bagian bawah adalah gumpalan gas hitam yang mengambang. Tetapi mereka memiliki lengan tajam seperti pisau, wajah mereka hitam, dan hanya sepasang mata merah yang berkelap-kelip dalam kegelapan. Hantu dan roh jahat. Fei Lingzi berkata dengan dingin, ini adalah nama yang kami berikan kepada mereka. Di kota Jiuku, ada dua jenis roh jahat yang telah kami temukan sejauh ini. Yang pertama adalah roh jahat hantu, yang terbentuk dari perpecahan dan evolusi roh setelah jatuhnya penyihir agung. Mereka tidak memiliki entitas, dan serangan apapun yang mengenai mereka hampir tidak dapat melukai mereka. Tetapi ketika mereka mengenai kita, kekuatan mereka sangat kuat, terutama tangan mereka, yang cukup untuk dengan mudah mencabik tubuh Tai Dao Guo. Jenis roh jahat lainnya disebut, roh jahat haus darah, yang juga merupakan nama yang telah kami berikan kepadanya. Roh jahat haus darah diubah oleh ki dan darah orang supernatural yang hebat. Mereka memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Saya khawatir orang-orang kuat di ranah Daluo Dao Guo tidak dapat membantu mereka. Fei Lingzi melihat sekelompok hantu dan roh jahat itu berkeliaran di jalan-jalan. Setelah berpikir sejenak dengan tenang, dia berkata, jangan terlibat dengan mereka saat mereka belum menemukan kita. Mari kita membuat jalan memutar. Fei Lingzi sangat takut dengan roh-roh jahat di kota Jiuku. Untuk saat ini, dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Dia hanya ingin mengambil jalan memutar. Fei Lingzi, pengikut kerumunan itu, segera berbalik dan berjalan ke gang. Di seberang jalan, ke gang. Kerumunan itu melaju kencang, mencoba untuk melewati area itu. Namun, pada saat ini,
Jantung Lin Bai berdenyut lagi, dan dia merasa ada seseorang yang sedang menatapnya dari kejauhan. Tatapan seperti itu di punggungnya membuat Lin Bai mati rasa. Lin Bai tanpa sadar mengangkat kepalanya, menyeberangi tembok halaman tinggi di kedua sisi gang dan melihat ke salah satu gedung tinggi. Di gedung tinggi itu, sebuah bayangan menghilang seolah-olah tidak pernah muncul dalam sekejap mata Lin Bai. Seseorang mengikuti kita. Lin Bai tidak dapat menahannya lagi, dan berkata kepada Fei Lingzi. Setelah mendengar ini, Fei Lingzi segera menyebarkan pikirannya dan merasa bahwa dia berada dalam jarak 1000 meter dari daerah sekitarnya. Semua orang tidak berani menyebarkan pikiran mereka terlalu jauh, karena takut akan mengganggu hantu dan roh jahat dan membawa masalah yang tidak perlu bagi tim. Putra non-roh menyelidiki setelah beberapa saat, Alice Chu berkata, tidak ada orang. Zhu Qingzu berkata dengan suara dingin, King Luo, apakah kamu sudah lama berada di kehampaan, dan hatimu telah hancur, dan kamu berhalusinasi? Semua orang tampaknya tidak mempercayai kata-kata Lin Bai. Lin Bai tidak menjelaskan terlalu banyak, lagi pula, Lin Bai tidak memiliki bukti. Yang selalu tiba-tiba muncul di gedung tinggi, melihat mereka dari kejauhan, dan tiba-tiba menghilang. Bahkan Lin Bai tidak bisa merasakan jejaknya. Sekarang masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang mengikuti mereka, tetapi Fei Lingzi dan yang lainnya tidak mempercayainya. Lin Bai tidak berbicara, dia hanya meningkatkan kewaspadaannya dan melangkah keluar dengan hati-hati. Mereka berjalan cepat di gang-gang sempit kota Jiuku untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak bertemu hantu dan roh jahat. Semua orang merasa lega. Tetapi Lin Bai mengerutkan kening dalam-dalam. Lin Bai merasa ada yang sedikit aneh, tetapi dia tidak mengenal tempat itu, dan dia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang aneh. RR. Di depan pintu keluar terowongan, suara hantu dan roh jahat terdengar lagi. Fei Lingzi melangkah, matanya berkedip tajam, segera berkata, pergilah, jangan memprovokasi mereka. Mereka mengubah arah lagi untuk menghindari roh jahat. Sekitar beberapa jam kemudian, Lin Bai terkejut menemukan bahwa mereka masih berputar-putar. Setiap kali saya ingin melewati roh jahat kehampaan, tetapi ketika saya meninggalkan jalan raya, saya akan dipaksa kembali oleh roh jahat hantu. Jalan-jalan dan gang-gang di kota Jiuku bagaikan labirin tempat orang-orang tersesat tanpa sengaja. Tuan Fei Lingzi, sepertinya kita berada di tempat yang sama. Setelah beberapa saat, Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Zhu Qingzu berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu tahu? Kami telah berjalan terus, kadang-kadang bertemu hantu dan roh jahat, kami telah melewati 2 atau 3 jalan. Sekarang kami tidak jauh dari rumah Tuan, bagaimana kau bisa bilang kita masih di tempat yang sama? Lihatlah bangunan-bangunan di sekitarnya. Ini bukan lagi area tempat kita berada sebelumnya. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Zhu Qingzu berkata dengan tidak puas, dan orang kuat lainnya di alam Tai Dao Guo juga berkata, Tuan Zhu benar. Saya selalu berhati-hati dan penuh hormat. Setiap kali saya berjalan melalui jalan, saya akan meninggalkan gas hasil penyulingan saya sendiri di sepanjang jalan. Sekarang, menurut gas-gas ini, kita sudah dekat dengan rumah Tuan Kota. Lin Bai ditanya lagi, dan kali ini, Lin Bai tidak menyerah. Katakan yang sebenarnya. Lin Bai berkata, ketika kita memasuki kota, saya melihat sebagian dari garis besar kota. Dari gerbang ke rumah Tuan, jika Anda mengambil jalan utama, jaraknya hanya 10.000 meter. Dengan pencapaian kita dapat mencapai rumah Tuan Kota dalam waktu hampir sekejap. Bahkan jika kita melangkah ke gang terpencil dan membuat banyak jalan memutar untuk menghindari hantu dan roh jahat, kita seharusnya sudah tiba di rumah Tuan Kota 6 jam yang lalu. Tapi sekarang 9 jam berlalu, dan kita bahkan tidak keluar dari gang ini. Tidakkah kau merasa sedikit aneh? Lin Bai mengatakan keraguannya. Sebuah batu mengaduk 1000 ombak. Tiba-tiba, mereka semua tahu bagaimana menghindari hantu dan roh jahat, tetapi mereka lupa betapa besarnya kota Jiuku. Meskipun Lin Bai belum pernah melihat gambaran utuh kota Jiuku, ketika dia meminjam kota itu, dia hanya merasa bahwa ada jarak 10.000 meter dari jalan utama ke rumah utama. Bahkan jika penilaian Lin Bai salah, seharusnya tidak terlalu besar. Setelah berjalan di jalan yang tidak dikenal ini selama beberapa jam, orang-orang masih belum keluar dari jalan raya. Wan Zizhen terdiam. Sekarang mendengar kata-kata Lin Bai, dia mengangguk sedikit, saya pikir kata-kata King Luo masuk akal, kita benar-benar tampaknya berada di tempat yang sama. Tu King berkata, apakah itu semacam susunan? Fei Lingzi mengerutkan kening dan tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Kota Jiuku ini semakin aneh. Bab 4788, Perselisihan.
Perkataan Lin Bai membuat hati semua orang terasa iba. Zhu Qingzu tidak sabar untuk bertanya, Penatua Fei Lingxi, ketika Anda datang terakhir kali, apakah ada situasi yang sama? Fei Lingxi berkata sambil tersenyum pahit, terakhir kali kami datang ke sini, kami tidak tahu roh-roh jahat di kota Jiuku, jadi kami langsung menyerbu dengan brutal. Untungnya, saat itu, kami bertemu dengan lebih dari 10 orang kuat di alam Tai Dao Guo, mendorong mereka semua, dan membunuh mereka di rumah bangsawan. Tetapi kami juga membayar harga yang sangat mahal. Ketika kami datang ke sini, kami memiliki 11 orang kuat Tai Dao Guo, tetapi ketika kami pergi, hanya 2 dari mereka yang masih hidup. Salah satunya adalah aku, dan yang lainnya adalah kakekmu. Fei Lingxi berkata kepada Zhu Qingzu. Karena itu, kali ini ketika kita melangkah ke kota Jiuku lagi, aku ingin menghindari hantu dan roh jahat itu. Aku tidak boleh menghabiskan terlalu banyak kekuatan tempur sebelum menemukan harta karun itu. Terakhir kali dia datang ke makam Dewa Void, dia meninggalkan bayangan psikologis yang serius bagi Fei Lingxi. Jika tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya 2 dari 11 orang Tai Dao Guo yang kuat yang kembali, yang merupakan kerugian yang tidak dapat diterima bagi Sekte Bulan Jahat. Untungnya, di antara 2 orang yang kembali, mereka memperoleh banyak harta. Kakek Zhu Qingzu mendapat setengah volume warisan peri senjata, yang membuat terobosan dalam Daluo Dao Guo dan menyelamatkan beberapa kerugian bagi Sekte Bulan Jahat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terjebak di sini sepanjang waktu? Wajah perahu ringan Wis sedikit bingung, gugup bertanya. Fei Lingxi dan beberapa orang kuat di ranah Tai Dao Guo merenungkan kata-kata Lin Bai dan mulai menjelajahi sekitar dengan hati-hati. Wan Zizhen, Tu Qing, Huang Nisang dan yang lainnya juga menggunakan cara mereka sendiri untuk menilai di mana mereka sekarang. Tetapi setelah banyak penjelajahan, kami menemukan bahwa mereka tampaknya berada di tempat yang sama, tetapi mereka tampaknya tidak. Perasaan ini sangat aneh. Jelas mereka merasa bahwa mereka berada di dalam labirin. Namun, napas dan cara yang mereka tinggalkan menunjukkan bahwa mereka telah meninggalkan area itu. Apakah ada yang salah dengan persepsi? Baru saja, Tai Dao Guo Qiang, yang memiliki gas unik khusus, merasakan gas yang tertinggal dan menegaskan pandangannya sendiri, menunjukkan bahwa gasnya sendiri tidak akan pernah menipunya. Mereka tidak lagi berada di area itu. Luo Wuling berkata, itu bukan pertanyaan yang buruk sekarang. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Paman Fei Lingxi, jika Anda tinggal di sini lebih lama, diperkirakan Gunung Wansheng dan pasukan lainnya akan datang satu demi satu. Sekarang kita memiliki keuntungan, kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Fei Lingxi mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, kita akan mencari jalan yang lebih sedikit hantu dan roh jahatnya, lalu membunuh mereka. Secepat mungkin, pergilah ke rumah bangsawan. Beberapa orang kuat dari alam Tai Dao Guo, setelah beberapa saat menghitung, membuat keputusan. Lin Bai tentu saja tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti mereka dengan tenang. Dari waktu ke waktu, saya melihat gedung tinggi di kejauhan. Setelah berjalan keluar dari beberapa jalan raya, Non Lingxi dan yang lainnya di depannya tiba-tiba melangkah. Lin Bai segera mendongak dan kebetulan menemukan hantu berkeliaran di jalan raya. Fei Lingxi dan Luo Wuling saling memandang. Mereka galak di mata mereka. Setelah bertukar pandangan, mereka menembak pada saat yang sama hampir dalam sekejap. Guntur itu terlalu cepat untuk menutupi telinganya, dan dia membunuh hantu dan roh jahat itu. Merasakan kedatangan makhluk lain, mata hantu dan roh jahat itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya tajam berwarna merah darah yang menakjubkan. RR. Meraung, semakin arogan. Itu membunuh Fei Lingxi dan Luo Wuling. Luo Wuling terbunuh di udara dengan satu telapak tangan. Kekuatannya yang sangat besar menembus hantu dan roh jahat dan menghantam dinding di kejauhan di belakangnya. Dia tidak bisa dipukul. Fei Lingxi mengeluarkan satu set bendera arai dari tas penyimpanan, melemparkannya ke tanah, dan mengoperasikan Lingli. Bendera arai berjalan cepat, cahayanya hebat, dan hantu serta roh jahat terperangkap di dalamnya. Ada kekuatan yang kuat dalam arai Dharma, yang dapat dengan cepat memurnikan hantu dan roh jahat. Segera, hantu dan roh jahat yang terperangkap dalam arai Dharma berubah menjadi aliran asap dan menghilang dalam arai Dharma. Kerumunan belum sempat bergembira. Kemudian saya mendengar suara gemuruh rendah datang dari jalan raya di sekitarnya. Lin Bai melihat ke belakang dengan cepat, dan banyak hantu dan roh jahat keluar dari terowongan di belakangnya, menghalangi jalan belakang. Di depan orang-orang dari Sekte Bulan Jahat, hantu dan roh jahat muncul. Di terowongan sempit,
Orang-orang dari Sekte Bulan Jahat terperangkap oleh hantu dan roh jahat, dan sulit untuk bergerak. Jelas, tadi, untuk membunuh roh jahat hantu itu mengejutkan roh-roh jahat lainnya di sekitarnya. Sekarang Sekte Bulan Jahat dikelilingi oleh bahaya. Keluar, mata Fei Lingzi membeku dan warna yang ganas muncul di wajahnya. Mengetahui bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri, dia harus bertarung sampai mati. Wan Zizhen, Tu King, Huang Nisang, Zhu Qingzu dan yang lainnya mengeluarkan senjata mereka. Beberapa orang kuat di ranah Dao Guotai terlibat dalam kultivasi dan penemuan. Perang besar telah dimulai. Lin Bai menghunus pedang iblis dan memotongnya ke arah hantu. Pedang tajam dan tak tertandingi itu menembus para hantu dan roh jahat itu dan menghantam tembok yang jauh di belakangnya. Dengan siulan tajam, para hantu dan roh jahat itu menebas tubuh Lin Bai seperti pedang. Lin Bai menggunakan pedangnya untuk menangkisnya, dan terdengar suara ledakan. Lin Bai yang terkena hantaman itu terpental keluar, menabrak tembok, dan batuk darah di mulutnya saat mendarat. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Meskipun tidak ada kultivasi, aku khawatir kekuatan ini saja akan membuat yang kuat di alam Tai Dao Guo pusing. Lin Bai pucat dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Menoleh ke belakang, aku melihat pertempuran berdarah di jalan raya. Fei Lingzi, Luo Wuling dan yang lainnya hampir tidak memiliki privasi. Mereka mencurahkan segala cara untuk membunuh jalan berdarah. Zhu Qingzu, Huang Nisang dan yang lainnya berada dalam sedikit kekacauan. Bagaimanapun, prestasi mereka terlalu rendah, dan mereka dikejar-kejar oleh hantu dan roh jahat. Jika kita bertarung di sini, kita pasti akan mati. Lin Bai berpikir dengan tenang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jalan itu terpencil dan sempit, dan akan ada lebih banyak hantu dan roh jahat. Jika kamu tidak bisa bertarung di sini untuk waktu yang lama, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Bulan Jahat dan Lin Bai. Segera, Lin Bai dengan cepat datang ke sisi Fei Lingzi dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, jangan buang waktu di sini. Benar untuk mencoba melarikan diri dari sini." Tidak jauh dari sana, Zhu Qingzu mendengar ini dan meraung, pengecut. "Apakah kamu takut pada beberapa hantu dan roh jahat?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi dulu." Saat dia berbicara, hati Lin Bai bergerak dan pedangnya menembus udara. Lin Bai menginjak pedang terbang dan langsung menuju gedung tinggi. King Luo Xiaoyou, jangan pisahkan diri dari tim. Ketika dia datang, Fei Lingzi akan menasihatinya untuk tidak terpisah dari tim. Di kota Jiuku, hanya dengan bersatu kita dapat memiliki kemungkinan untuk keluar hidup-hidup. Jika sekali terpisah dengan tim, itu akan mati. Melihat pedang Lin Bai, saya berharap King Zhu tidak akan marah tetapi tersenyum, dia baru saja pergi. Dia bukan anggota Sekte Bulan Jahat kita. Mengapa tetua harus mengurus hidup dan matinya? Karena dia bersedia keluar untuk mencari kematian, biarkan dia pergi. Bab 4789 Pria Misterius. Lin Bai telah menemukan sesuatu yang salah. Ini seperti meminta para tetua Sekte Bulan Jahat untuk mencari pria misterius itu. Namun, posisi Lin Bai dalam tim itu sangat rendah sehingga hanya sedikit orang yang ingin mendengarnya berbicara lebih banyak. Lin Bai merasa bahwa mereka sedang didorong sampai akhir. Jika mereka tidak pergi, saya khawatir semua orang akan mati di kota Jiuku. Sentuhan cahaya pedang terbang ke langit, di kota Jiuku yang gelap, sangat menyilaukan. Lin Bai menginjak pedang terbang itu, menyapu gedung-gedung tinggi, dan mengarahkan mata Dharmasura. Sekilas, dia melihat sebagian besar kota Jiuku dalam kegelapan. Dalam kegelapan, hantu dan roh jahat datang ke daerah ini. Benar saja, kami digunakan sebagai umpan. Ketika Lin Bai melihat begitu banyak hantu dan roh jahat datang, dia segera memahami situasi saat ini. Apakah pria misterius itu yang menarik mereka? Pria misterius itu, apakah dia murid Gunung Wanseng? Atau prajurit dari kekuatan lain? Lin Bai telah melihat seorang pria misterius yang tiba-tiba muncul dan menghilang di gedung tinggi sebelumnya. Lin Bai yakin bahwa itu adalah seorang pria, bukan roh jahat di kota Jiuku. Penguasa kota. Mata Lin Bai berbinar, dan dia melihat ke beberapa jalan, seperti istana, yang dibangun di atas panggung yang tinggi. Segera, dengan sekejap bentuk tubuhnya, Lin Bai langsung menuju ke rumah tuan kota dengan pedang terbangnya. Namun begitu geng Lin Bai mulai terbang, hantu dan roh jahat datang dari segala arah dan menyerbunya. Wajah Lin Bai berubah drastis. Dia dengan cepat mencengkeram tubuhnya dan mengubah serangan menjadi pertahanan. Pedang iblis dan Tianqi muncul di tangannya pada saat yang sama, dan masing-masing pedang memotong ke segala arah. Cahaya pedang menembus langsung ke hantu dan roh jahat.
Itu tidak dapat melukai atau menghentikan mereka. Kecepatan roh jahat hantu tidak berkurang, dengan suara gemuruh rendah, dengan ganas menyerbu Lin Bai. Menelan langit dan bumi. Lin Bai menginjak kekosongan. Kekuatan menelan menyebar dari tubuh, dan dalam jarak 1000 meter, semua hantu dan roh jahat yang telah dibantai diserap ke dalam alam Tao. Di wilayah Lin Bai, lebih dari selusin hantu dan roh jahat berhamburan, mencari lokasi Lin Bai. Ledakan. Pada saat ini, ada guntur di alam Tao. Petir hitam menyambar landasan pacu. Guntur, yang mengandung kekuatan teror, menghantam hantu dan roh jahat. Kekuatan menelan seperti api padang rumput. Pada saat terinfeksi hantu dan roh jahat, itu akan memurnikan hantu dan roh jahat menjadi ampas dan menghilang di alam Tao. Lebih dari selusin hantu dan roh jahat tewas dalam kekuatan melahap. Dalam waktu singkat, domain surga menelan menghilang, menampakkan sosok Lin Bai lagi. Kekuatan menelan benar-benar kekuatan paling kuat antara langit dan bumi. Itu memiliki efek pengekangan yang jelas pada segala sesuatu antara langit dan bumi. Kecuali racun. Setelah memecahkan 10 hantu dan roh jahat ini, Lin Bai terus melompat-lompat di atap dan menjarah ke rumah tuan. Alasan utama mengapa Lin Bai Neng membunuh lebih dari 10 hantu dan roh jahat adalah karena mereka tidak memiliki kecerdasan. Mereka adalah monster yang kuat tetapi tidak sadar. Oleh karena itu, pada saat Lin Bai membuka ranah surga menelan, mereka dibawa ke ranah tanpa pertahanan apapun. Ini adalah tempat Tao yang kuat. Setiap makhluk hidup, begitu tersesat ke ranah orang lain, adalah domba yang harus disembelih. Di ranah Tao, Lin Bai, dengan kekuatan menelan, dapat dengan mudah membunuh hantu dan roh jahat. Di kejauhan, sosok pria berpakaian hitam muncul. Dia melihat belasan hantu bergegas ke Lin Bai. Dia juga melihat dari tubuh Lin Bai menyebar sebuah wilayah jalan, akan ada kilometer persegi yang diambil di antara mereka. Kemudian alam Tao tersebar, lebih dari selusin hantu dan roh jahat menghilang, dan sosok Lin Bai terbang ke arah depan. Setiap gerakan Lin Bai terlihat oleh pria misterius itu. Dao Yu. Kekuatan menelan. Anggota klan Tuntian. Menarik. Pria berpakaian hitam itu berdiri dalam kegelapan dengan senyum dingin. Dalam sekejap, sepotong token, yang bersinar putih, melayang dari lengannya dan muncul di sisinya. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, ada seorang pria datang ke rumah tuan. Sebaiknya kamu bergegas. Orang-orang ini tidak mudah dihentikan. Itu jelas token suara. Ketika dia selesai, suara ketidakpuasan datang dari ujung token yang lain, tidak bisakah kamu menghentikan mereka? Bukankah, seruling jiwa kerajaan, ada di tanganmu? Apakah seseorang datang ke sini? Siapa itu? Orang-orang Gunung Everest. Dia berkata, tidak, mereka adalah prajurit dari kekuatan lain. Jika tidak ada kecelakaan, mereka adalah orang-orang yang mengambil setengah dari warisan peri senjata dari pembukaan terakhir makam dewa yang kosong. Pria di ujung token berkata, apakah mereka? Cari tahu, kekuatan macam apa mereka? Selama bertahun-tahun, kita semua berpikir bahwa Gunung Wansheng telah merampok setengah dari warisan peri senjata, yang membuat kita bertarung melawan Gunung Wansheng siang dan malam, hanya untuk menemukan orang yang salah. Aku sedang melihat mereka, katanya. Pria di ujung token berkata, penyusup. Apa itu kultivasi? Apakah Anda memiliki buah besar? Dia berkata, tidak, sepertinya itu hanya kultivasi Dewa Tao Kipin. Bagaimana? Pria di ujung token cukup terkejut, Dewa Tao 7 tingkat. Beraninya kau datang ke makam Dewa Hollow. Apakah itu kematian? Dia berkata, dia adalah anggota suku Tuntian. Pria di ujung token terdiam lama. Itu rumit. Setelah waktu yang lama, dia menjawab, bahkan orang Tuntian, yang hanya memiliki 7 tingkat Taoisme, cukup merepotkan. Pikirkan cara untuk menghentikan orang Tuntian. Jangan biarkan mereka merusak perbuatan baik kita. Begitu, katanya. Cahaya token suara redup, dan itu ditarik kembali ke pelukan pria misterius itu. Saat berikutnya, pria misterius itu menghilang di gedung tinggi, tidak ada jejak. Lin Bai melompat-lompat di atap, sama sekali tidak melihat hantu dan roh jahat. Wuh. Tepat pada saat itu, di kota Jiuku yang kosong dan sunyi, terdengar suara seruling. Suara seruling itu, seperti tangisan, sangat halus. Setelah mendengar suara seruling itu, Lin Bai tertegun di atap. Requiem. Mata Lin Bai bergetar. Lin Bai telah mendengar lagu ini. Dahulu kala di benua kuno, ular putih Zhao Yue membuat gelombang di timur gunung. Saat itu, Sekte Lima Racun mencoba membangunkan Zhao Yue. Setelah ular putih bangun, racun menyebar ke seluruh Lindong, yang hampir menyebabkan bencana. Saat itu, Hong Su,
seorang murid Akademi Shenzhenling, memainkan piano dan membiarkan ular putih tertidur. Lagu itu adalah Requiem. Kemudian, Lin Bai mengetahui bahwa Hong Su adalah murid dekat, 17 musisi, dari negara Sein Pusat. Requiem juga diwarisi dari 17 musisi. Kemudian, Lin Bai dan Hong Su bertemu di Tanah Suci Pusat. Saat itu, 17 musisi telah gugur. Setelah bertahun-tahun, Lin Bai tidak menyangka akan mendengar melodi Requiem di kota Jiuku ini. Bab 4790 Roh Jahat yang Haus Darah. Suara seruling itu, seperti tangisan, bergema di kota Jiuku yang kosong dan sunyi, dan juga di telinga semua orang. Bukan hanya Lin Bai yang mendengar suara seruling itu, tetapi juga orang-orang dari Sekte Bulan Jahat. Di dalam terowongan, Fei Lingzi dan Luo Wuling bekerja sama untuk memecahkan sejumlah hantu dan roh jahat, dan menggunakan metode rahasia untuk memurnikannya. Dari pengalaman terakhir kali, jelas bahwa Non Lingzi mampu menghadapi hantu dan roh jahat. Suara apa itu? Apakah orang gila itu memainkan seruling? Suaranya aneh. Bagaimana mungkin aku merasa lelah? Semua orang dari Sekte Bulan Jahat mendengarkan, dan segera mereka merasa ada yang tidak beres. Dengan menyebarnya seruling, mereka merasakan kelemahan di sekujur tubuh mereka. Kemudian, dantian perlahan-lahan menjadi tenang, dan Dao Guo berangsur-angsur mengering. Mereka bahkan tidak dapat mengangkat sedikit pun kekuatan. Tutup 6 indera dan 7 lubang. Fei Lingzi dengan cepat meneguk minuman keras. Orang-orang dari Sekte Bulan Jahat segera bereaksi dan membalikkan kultivasi mereka untuk menutup 7 lubang. Suara rendah itu panjang dan panjang, bergema di kota Jiuku. Hantu dan roh jahat mendengar suara itu dan mulai bergerak perlahan. Jika orang-orang dari Sekte Bulan Jahat dapat melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut, karena arah hantu dan roh jahat ini adalah tempat mereka berada. Di jalan kecil tempat orang-orang dari Sekte Bulan Jahat berada, dalam sekejap mata, beberapa jalan di sekitarnya penuh dengan jejak hantu dan roh jahat. Bahkan jika orang-orang dari Sekte Bulan Jahat memiliki prestasi besar, tidak mudah untuk menemukan jalan keluar. Lin Bai telah mempelajari hegemoni Requiem dari Hong Su. Operasi dan kultivasi Requiem dapat membuat prajurit dalam dinasti tertidur. Jadi pada saat dia mengidentifikasi lagu itu sebagai Requiem, Lin Bai segera memblokir 7 lubang dan mengisolasi suara luar. Tapi sekarang, ada juga kerugian besar. Lin Bai tidak bisa mendengar gerakan di sekitarnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa seseorang sedang mendekatinya. Di kota Jiuku, tampaknya ada banyak sekali Dharma, yang terisolasi dari pikiran Lin Bai. Hanya ada sedikit jarak bagi Lin Bai untuk dijelajahi. Tiba-tiba Lin Bai merasakan hawa dingin datang dari belakang. Rasanya seperti seseorang sedang menodongkan pisau ke punggung dan lehernya. Sepanjang tahun, dia merasakan krisis antara hidup dan mati. Tanpa sadar, dia membiarkan Lin Bai bergerak ke kanan. Ledakan. Tepat saat Lin Bai bergerak menjauh, sebilah pisau tulang jatuh dan mengenai atap tempat Lin Bai berdiri. Atapnya pecah dan berubah menjadi bihun. Lin Bai yang bergerak keluar, menoleh ke belakang dan melihat sesosok monster berdiri di atas atap. Monster itu berwujud manusia, tingginya sekitar 2 meter, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, berotot seperti naga, memancarkan aura kekuatan yang mengerikan. Perlu disebutkan bahwa monster ini tidak memiliki fitur wajah, tetapi ada bola daging di wajahnya. Monster itu tampak menyeramkan. Monster itu juga tidak memiliki tangan, alih-alih 2 tangan, ada 2 pisau tulang. Ini adalah roh jahat yang haus darah. Lin Bai ingat bahwa Fei Lingzi mengatakan bahwa ada 2 jenis roh jahat di kota Jiuku. Di satu sisi ada hantu dan roh jahat, dan di sisi lain, roh jahat yang haus darah. Sekarang monster di depan Lin Bai, menurut wajah dan bentuknya, Lin Bai tidak sulit untuk menilai, dia adalah roh jahat yang haus darah. Roh jahat yang haus darah berbeda dengan roh jahat hantu. Hantu dan roh jahat memiliki ketiadaan dan kenyataan. Serangan apapun tidak berguna bagi hantu dan roh jahat. Namun, roh jahat yang haus darah memiliki kebutuhan nyata, dan tubuh fisik serta kekuatan mereka sangat kuat. Fei Lingzi pernah berkata, jika Anda bersaing dengannya dalam kekuatan fisik, saya khawatir semua prajurit di ranah Daluo Dao Guo harus menjauh dari tepi jurang. Dilihat dari kekuatan pisau tulang tadi, kata-kata Fei Lingzi masuk akal. Bahan untuk memurnikan kota Jiuku adalah besi suci yang langka di dunia iblis. Sulit bagi prajurit suci biasa untuk meninggalkan jejak apapun di kota Jiuku. Sebaliknya, roh jahat yang haus darah memotong atap menjadi berkeping-keping dengan pisau, yang menunjukkan bahwa kekuatannya tidak dapat diremehkan. Berbalik dan lihatlah, ada 3 roh jahat yang haus darah di belakang.
Keempat roh jahat yang haus darah memiliki kekuatan tempur di sekitar mereka, dan mengelilingi Lin Bai. Pisau tulang di tangan mereka memancarkan cahaya dingin. Apakah itu dipanggil oleh suara seruling? Hati Lin Bai tenggelam, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa roh-roh jahat yang haus darah tidak pernah muncul, tetapi begitu seruling berbunyi, mereka muncul. Maksudmu apakah seseorang menggunakan Requiem untuk mengendalikan roh-roh jahat ini? Apalagi yang bisa dilakukan Requiem? Tampaknya Hongsu belum mempelajari keterampilan yang sebenarnya. Lin Bai menghunus pedang iblis dan penggaris pengukur, menahan pikirannya dan mengamati keempat roh jahat yang haus darah itu dengan waspada. Apakah mereka menemukan Lin Bai sendiri atau dipanggil oleh orang lain? Bagaimanapun, mereka telah mengikuti Lin Bai sekarang. Perang ini tidak dapat dihindari. Segera, Lin Bai memimpin dan melambaikan penggaris. Pedang iblis memotong pedang tajam itu. Cahaya pedang menghantam roh-roh jahat yang haus darah satu persatu, tetapi yang terdengar hanyalah suara benturan baja, yang sama sekali tidak melukai mereka. Bahkan tidak meninggalkan jejak. Betapa dahsyatnya kekuatan fisik. Lin Bai membunuh roh-roh jahat haus darah itu dengan beberapa tebasan pedang, tetapi dia tidak mampu membunuh mereka. Hatinya langsung mendingin. Keempat roh jahat haus darah itu langsung melancarkan serangan, mengayunkan pisau tulang tajam di tangan mereka, membawa cahaya pedang Lin Bai, dan membunuh Lin Bai. Pisau tulang itu tajam, diangkat tinggi dan ditebas dengan marah. Setiap tebasan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Setiap tebasan dapat dengan mudah membunuh yang kuat di alam Taiyi Dao Guo. Lin Bai harus mengerahkan seluruh pikirannya dan menghadapinya dengan hati-hati. Sangat buruk bagiku untuk terlibat dengan mereka. Coba singkirkan mereka. Setelah beberapa putaran, Lin Bai merasa sulit untuk membunuh mereka, jadi dia memutuskan untuk mundur. Pada saat itu, Lin Bai memutar penggaris pengukur, memukul salah satu roh jahat haus darah dengan keras di dada dengan satu pedang, dan mengejutkannya mundur beberapa langkah. Memanfaatkan celah ini, Lin Bai Fei bergegas keluar dan melarikan diri dari kandang. Namun tanpa mengambil beberapa langkah, keempat roh jahat haus darah itu roh-roh jahat itu menyambar satu demi satu, melompat di depan Lin Bai, dan menghentikan jalan Lin Bai lagi. Salah satu dari mereka, roh jahat yang haus darah, mengayunkan pisau tulang dan menebas kepala Lin Bai. Kesejukan kematian seperti baskom berisi air dingin yang mengalir turun dari atas kepala Lin Bai. Menelan langit dan bumi. Begitu Lin Bai menginjak kehampaan, kekuatan fagositosis menyebar, dan Langkuo berada ribuan meter. Pada saat alam menelan surga tersebar, empat roh jahat yang haus darah diserap ke dalamnya. Sua. Memasuki alam Tao, Lin Bai menghilang di bawah pisau tulang, dan menghindari pukulan. Ini adalah efek dari menelan surga dan pedang inci persegi. Ketika alam menelan surga terungkap, ide Lin Bai dapat muncul di mana saja di alam itu. Empat roh jahat yang haus darah berdiri kosong, tanpa fitur wajah, menatap sekeliling. Mereka berkeliaran tanpa sadar di alam menelan surga. Pada saat itu, di atas alam menelan surga alam semesta, guntur hitam sedang terbentuk. Dengan suara keras, guntur jatuh dari langit dan menghantam roh jahat yang haus darah. Guntur hitam yang begitu kuat mengandung kekuatan menelan. Saya pikir itu bisa membunuh roh jahat yang haus darah dalam sekejap. Namun setelah guntur menghilang, Lin Bai terkejut menemukan bahwa guntur, yang mengandung kekuatan menelan, tidak menyakiti mereka sama sekali. Tubuh macam apa yang layak menjadi makhluk jahat dari esensi ki dan darah, yang begitu kuat? Mata Lin Bai menyusut, dan hatinya menjadi berbulu.